Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini adalah bahan ajar untuk materi edisi pergudangan. Perkenalkan, nama saya Deddy Kusmana dengan NUPTK hiji 8607596611202. Email berikut di bawah dedikusmana85@guru.smk.belajar.id. Nomor HP 081220780934. Nah, ini kita akan belajar feed mill dan gudang pakan yang merupakan di lokasi SMK Nur Huda Panumbangan. Di tempat praktek anak-anak SMK kerjasama dengan industri peternakan perunggasan. Pengertian gudang. Gudang secara sederhana adalah sebuah bangunan sebagai tempat untuk menyimpan barang. Bagi perusahaan dagang, gudang adalah sebagai tempat untuk penyimpan barang dagangan sebelum dijual ke konsumen. Bagi perusahaan industri, gudang adalah sebagai tempat untuk menyimpan bahan baku sebelum diproduksi dan barang jadi sebelum dipasarkan. Jadi bagi industri itu gudang adalah sebagai tempat penyimpanan bahan baku sementara nanti yang akan diproduksi, ya. Kalau dalam produksi pakan seperti jagung, terus konsentrat, itu semua ada di gudang, yaitu katul juga. Nah, nanti sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum proses mixer atau pencampuran menjadi pakan jadi, yang biasanya kebanyakan untuk pakan petelur atau breeding. Karena untuk pakan broiler saat ini masih kemampuan dari feed mill dalam menyusun ransum broiler masih agak sulit. Pengelolaan gudang nampaknya sederhana, namun dalam pelaksanaan memerlukan keahlian karena masing-masing barang mempunyai sifat yang berbeda-beda. Jadi sifat dari bahan baku itu punya sifat yang berbeda. Misalkan jagung dengan katul itu, yang satu jagung itu lebih banyak kandungan karbohidratnya dibanding dengan katul. Katul itu lebih ke proteinnya, jadi kalau katul lebih cepat tengik ya karena mempunyai lemak juga yang tinggi. Tapi kalau jagung itu agak lebih tahan lama, namun harus dalam keadaan kering, kadar air 14% ya. Oleh karena itu cara penampungannya juga berbeda, dan beberapa barang yang sudah di penanganannya ada pula yang rumit ya. Ini contohnya misalkan untuk batuk ya. Penyimpanan harus dalam suhu di bawah 30 derajat Celcius dan hindarkan dari sinar matahari ya. Ini karena kalau misalnya obat-obatan itu kalau di atas suhu 30 derajat itu akan cepat bereaksi ya, nanti zat kimianya juga kalau kena sinar matahari biasanya juga akan rusak ya. Fungsi gudang ya. Fungsi gudang salah satunya untuk menstabilkan harga ya. Tersedianya gudang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara baik di pabrik maupun di toko. Untuk menunggu harga pasaran supaya tetap stabil, barang yang jumlahnya berlebih di pasar akan menyebabkan turunnya harga. Sebaliknya, jika barang sedikit, sedang permintaan banyak akan menyebabkan naiknya harga. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka produsen pedagang menyimpan sementara barang agar tidak berlebihan di pasar. Ya, ini salah satunya untuk jagung ya. Kalau panen raya biasanya harganya itu murah ya, tapi nanti kalau sudah lepas dari panen raya harganya akan mahal. Nah, ini akan mengkondisikan nanti jatuh dari formulasi pakan untuk layer misalnya, nanti akan suatu saat akan mengalami harga pakan yang mahal ya. Nah, untuk menstabilkannya biasanya dalam saat panen raya itu para peternak punyai stok pakan yang banyak ya untuk disimpan di gudang, sehingga nanti pakan relatif
harganya relatif stabil ya. Jadi pengaruh dari harga hanya dari pakan saja, enggak pada harga telur. Tapi kalau tidak punya gudang pakan, biasanya agak repot ya. Di satu sisi mungkin pada saat itu harga telur turun, harga pakan bahan bakunya menjadi naik. Nah, tapi kalau untuk konsentrat biasanya harganya stabil ya. Nah, namun untuk jagung atau katul biasanya agak fluktuatif tergantung pada panen ya, panen raya. Yang kedua, untuk mendekatkan waktu di produksi dengan pemasaran terakhir, yaitu adanya gudang berfungsi sebagai penyimpanan stok barang. Oleh karena itu, apabila pelanggan membutuhkan barang, tidak perlu langsung ke tempat produksi, melainkan langsung dapat mengambilnya di gudang. Tersedianya barang di gudang dapat mempercepat pelayanan terhadap pelanggan atau konsumen. Nah, ini untuk fungsi gudang sebagai sarana pemasaran terakhir ya. Jadi biasanya ini terpisah dari ruang produksi. Jadi gudang khusus yang di stok di depan atau di offline atau istilahnya seperti showroomnya ya. Jadi semua bahan-bahan keperluan yang akan dijual atau dipasarkan sudah tersedia di gudang, yang dimana gudang itu dapat diakses dengan mudah oleh konsumen. Ya biasanya mempunyai terletak di pinggir jalan ya, biasanya jalan raya, yang mana konsumen dapat dengan mudah langsung mengambil ke gudang pakan tanpa harus mengambilnya langsung ke tempat produksi. Yang ketiga, tempat penyimpanan barang dagangan. Pada perusahaan manufakturing, gudang digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan baku barang setengah jadi. Ya. Dan barang jadi, sedangkan pada perusahaan dagang, gudang digunakan untuk menyimpan barang dagangan yang akan dijual kepada konsumen. Alasan perlunya gudang, pelanggan merupakan aset bagi perusahaan karena pelanggan yang memberikan keuntungan bagi perusahaan. Oleh karena pelanggan harus dijaga agar tidak berpindah ke tempat lain. Nah, untuk menjaga hubungan baik yang sudah terjaga dengan konsumen, maka kita harus bisa memenuhi keinginan mereka dengan menjaga persediaan barang agar tidak kosong. Harga tetap stabil, maka harus ada penyimpanan barang di gudang. Jadi supaya barang standby ya, jadi konsumen tidak kecewa kalau barang yang mereka inginkan atau mereka pesan itu tidak ada pada saat mereka perlukan. Nah, itu kalau memang stabil, mereka langganan akan tetap loyal terhadap kita. Tapi kalau barangnya tidak ada saat mereka membutuhkan, kemungkinan mereka akan mencari di tempat yang lain dan pada akhirnya mereka bisa berpindah langganan. Macam-macam gudang. Nah, selanjutnya macam-macam gudang berdasarkan kepemilikan. Satu, gudang milik sendiri. Yang kedua, gudang milik orang lain yang dapat digunakan dengan cara menyewa. Ya, jadi kita bisa bikin gudang sendiri dengan biaya sendiri, cuman biasanya lumayan mahal ya, karena suatu gudang itu dengan kategori dia bukan bangunan biasa, jadi harus ada izin AMDAL, izin lingkungan. Nah, itu yang membuat harganya mahal dan bangunannya harus terbuat kokoh ya. Jadi harus bisa tahan lama, ada saat-saat tertentu sehingga memang biayanya sangat mahal ya. Yang kedua, gudang milik orang lain, ya, artinya kita dapat menyewa gudang yang sudah ada ya. Yang selanjutnya macam-macam gudang berdasarkan tempat. Satu, gudang pabrik. Dua, gudang toko. Tiga, gudang pelabuhan. Jadi ada tiga ya. Satu, gudang pabrik. Jadi pabrik punya gudang ya, seperti feed mill ya, salah satu contohnya. Dia punya gudang penyimpanan hasil dari produksinya. Yang kedua, gudang toko. Gudang toko itu misalkan tadi obat-obatan, obat sapronak, nah itu gudang toko ya. Biasanya bisa dari barangnya dari perusahaan-perusahaan lain yang menyimpan di toko tersebut atau memang produksi sendiri. Yang ketiga, gudang pelabuhan. Ya, biasanya gudang pelabuhan itu di dekat pelabuhan sebagai jalur ekspor impor atau mungkin hanya perdagangan di dalam negeri saja. Nah, selanjutnya macam-macam gudang di pelabuhan. Ya, barang-barang yang berasal dari negara lain atau luar negeri yang akan masuk ke dalam suatu negara atau barang yang keluar dari suatu negara melalui pelabuhan tidak akan bisa masuk atau keluar secara bebas begitu saja. Hal ini karena barang-barang tersebut biasanya harus diadakan pemeriksaan, pengenaan bea,
dan lain-lain kegiatan yang diperlukan atas barang tersebut. Jadi memang tidak bisa keluar masuk seenaknya. Jadi selalu ada izin dari bea cukai atau pemeriksaan dari bea cukai. Yang selanjutnya, sebelum barang dimasukkan ke daerah peredaran bebas, semua barang harus dimasukkan ke pelabuhan. Macam-macam gudang di pelabuhan adalah satu entrepot, yaitu gudang di pelabuhan di mana barang yang masuk atau keluar akan diperiksa dan dikenakan bea masuk atau keluar. Entrepot ada dua lini, yaitu entrepot lini pertama yaitu gudang di pelabuhan yang dilakukan untuk barang-barang yang langsung dibongkar dari kapal. Penyimpanan barang di gudang entrepot ini pertama jangka waktunya dibatasi yaitu paling lama 2 bulan. Jadi di entrepot lini yang lini pertama itu hanya 2 bulan. Tetapi ada di pelabuhan-pelabuhan tertentu dibatasi hanya 1 bulan saja. Yang selanjutnya yang ke B, entrepot lini kedua adalah entrepot yang berada pada deretan kedua yang khusus untuk penyimpanan barang-barang seperti berikut yang datangnya dari luar negeri yang bea masuknya belum dibayar. Yang kedua, FIM, yaitu gudang di pelabuhan di mana barang-barang yang disimpan dapat diperjualbelikan dengan hanya menunjukkan atau menyerahkan bukti penyimpanan barang tersebut yang disebut sel. Jadi sel ini bisa dijualbelikan ya untuk di gudang FIM ini. Jadi bisa berpindah kepemilikan. Free vault, yaitu suatu daerah di pelabuhan yang bebas untuk keluar masuk barang-barang tanpa adanya pengenaan bea keluar dan bea masuk. Yang dibebankan atau barang-barang yang keluar atau masuk dari Freeport merupakan daerah perdagangan bebas atau free trade zone, di mana para pemilik barang tidak perlu membayar bea masuk atau bea keluar kepada pihak pabean. Contoh Batam ya. Yang keempat, Banda Warehouse, yaitu suatu daerah perdagangan bebas yang sekaligus merupakan daerah perdagangan dan industri. Import barang-barang di luar negeri yang langsung dimasukkan ke bonded warehouse tidak perlu membayar bea masuk karena bonded warehouse adalah merupakan daerah perdagangan bebas yang diperlukan sebagai daerah di luar daerah pabean. Daerah bonded warehouse dalam arti yang luas dapat pula disebut sebagai Crossing Export Processing Zone yang merupakan gabungan dari satu daerah perdagangan bebas free trade zone, yang kedua bonded warehouse, yang ketiga kawasan industri atau industrial estate. Export Processing Zone (EVZ). Pengertiannya sebenarnya lebih luas dari bonded warehouse karena di dalam Export Processing Zone menyediakan fasilitas-fasilitas berupa tanah, gedung, jalan, listrik, air, dan lain-lain. Nah, selanjutnya bahan baku yang diimpor dari luar negeri yang berupa bahan baku diolah diproses di bonded warehouse atau export processing zone, kemudian diekspor ke luar negeri atau diekspor tanpa harus membayar bea keluar. Jadi di sini tidak harus membayar bea keluar ya. Prosedur penyimpanan barang di gudang. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam rangka memelihara barang persediaan di gudang. Satu, sifat barang. Ya, kita lihat sifat barang seperti apa, mudah rusak atau tidak mudah rusak. Yang kedua, memberi penerangan yang cukup di dalam ruangan. Jadi penerangan harus cukup dapat terang ya. Jadi kita dapat melihat ke lantai, ke tempat barang yang disimpan, dapat melihat tulisan dengan jelas. Jadi jangan samar. Jadi harus benar-benar terang ya. Yang ketiga, mengatur suhu atau temperatur udara. Ya, suhu atau temperatur udaranya sesuai dengan kebutuhan dari barang yang ada disimpan di gudang tersebut. Ya, bisa misalkan memang harus di tempat yang lebih dingin. Ya, seperti contoh tadi harus di bawah 30 derajat Celcius atau harus di suhu kamar atau di suhu 20 derajat Celcius. Nah, itu ada pengaturan suhu atau temperatur udara. Yang keempat, penempatan petugas-petugas khusus bagi barang-barang yang sensitif. Jadi untuk barang-barang yang sensitif, misalkan yang mudah rusak, ya, itu ada orang tertentu yang mungkin nanti akan mengecek keadaan barang tersebut kondisinya tetap dalam keadaan aman atau bagus ya. Yang kelima, menjaga kebersihan barang. Barang harus bersih, bebas dari debu, bebas dari kutu, tungau, atau bebas dari jamur ya. Yang keenam, menyediakan alat pengawas, ya bisa CCTV atau apapun ya, itu bisa diawasi. Jangan sampai ada tadi ada orang jahil yang mengambil barang di dalam gudang atau ada hewan pengerat dan sebagainya ya. Yang ketujuh, membuat laporan. Jadi laporan dari pergudangan keluar masuk barang yang masuk ke gudang dicatat dan dilaporkan kepada si owner atau si pemilik atau kepada direktur
atau kepada kepala gudang yang berwenang di sana. Ya bisa saja karena gudang itu adalah milik sendiri, disimpan dengan barang sendiri, atau juga gudang tersebut adalah ada titipan barang dari perusahaan lain yang mana mereka juga menginginkan keamanan dari barang yang dititipkan tersebut. Persediaan barang disimpan di gudang harus dicatat atau dibukukan di administrasi gudang. Biasanya dilakukan oleh petugas gudang. Pencatat tersebut meliputi jenis barang, tanggal masuk, kuantitas, tanggal keluar, dan lain-lain. Mengapa perlu administrasi gudang? Administrasi gudang digunakan sebagai pengendali masuk keluarnya barang dan keadaan barang. Selain itu, dengan administrasi gudang kita dapat mengetahui produk mana yang paling laku dengan melihat catatan volume produksi yang keluar. Ataupun dengan administrasi gudang tersebut kita bisa mengontrol barang-barang yang harusnya keluar lebih dulu dan keluar belakangan. Karena untuk pakan itu nanti yang harus dikeluarkan adalah pakan yang datang lebih dulu. Jadi jangan sampai datang lebih dulu yang sudah lama itu tidak keluar-keluar, sedangkan yang baru datang bisa langsung keluar. Nah, akhirnya akan ada penumpukan pakan dan akhirnya bisa menjadikan pakan tersebut kadaluarsa atau kualitasnya menurun. Nah, selanjutnya dasar dalam melakukan administrasi gudang pada perusahaan dagang atau retail. Satu, barang dari receiving atau ekspedisi. Yang kedua, itu VO, ya. Yang ketiga adalah faktur, itu dasar dalam administrasi. Jadi itu nanti yang bisa dicatat oleh administrasi gudang, ya. Barang dikirim supplier diterima oleh petugas bagian receiving, kemudian dicek silang berdasarkan PO yang dikeluarkan divisi buyer. Nah, jadi datang barang berapa jumlahnya, nanti PO-nya berapa, sama enggak dengan PO-nya, atau PO itu sama dengan DO ya, delivery order-nya, surat pesanannya, pesanan ordernya nanti berapa jumlahnya. Kalau misalkan 8 ton, betul enggak pakannya ada 8 ton? Ternyata mungkin nggak ada satu karung, 50 kilo nggak ada, ya itu dicek kemana kalau nggak ada. Jangan sampai tidak dihitung satu persatu, nah itu bisa menyebabkan nanti ada data yang keliru, ya sehingga kemungkinan ada beberapa barang atau yang misalkan harusnya ada tetapi tidak ada, dan akhirnya kemungkinan si administrasi, penjaga gudang, si kepala gudang dia harus bertanggung jawab menggantikan barang yang tidak ada. Padahal memang benar-benar mungkin pas waktu datang memang barangnya tidak komplit ya. Tadi 8 ton nggak ada satu karung gitu. Nah, jadi akhirnya ya bertanggung jawab. Kalau memang di dalam gudang tidak ada tadi pencurian atau ada orang yang jahil mengambil salah satu pakan atau memang salah pengiriman, kelebihan satu karung ya. Itu juga bisa terjadi, makanya harus teliti ya. Nah, dari PO yang dikeluarkan oleh divisi buyer ya, si buyernya nanti pengecekan yang dilakukan buyer itu adalah yang membayar atau si owner, kalau si owner gudang ya, si yang punya gudang nanti dia pesannya hanya 8 ton gitu, 8 ton. Yang selanjutnya pengecekan yang dilakukan yaitu dengan cara memberi tanda checklist pada PO di bagiannya ya. Dari situ tanggal permintaan barang, kuantitas atau jumlah barang per unit, keadaan fisik barang. Jadi pastikan fisik barangnya dalam keadaan bagus ya, atau tidak rusak. Kalau misalnya rusak mungkin nanti ada surat retur atau pengembalian dari barang sejumlah barang yang rusak kepada si supplier. Jadi nanti si buyer hanya bayar barang yang benar diterima ya. Jadi itu boleh ya. Kalau beberapa perusahaan itu kalau memang barangnya tidak bagus, datangnya misalkan ada kerusakan, itu boleh diretur. Yang selanjutnya apabila kondisi tersebut sudah benar sesuai permintaan, kemudian PO ditandatangani oleh supplier. Nah, supplier menandatangani PO tersebut, pesanan sudah benar. Petugas receiving dan bagian pembelian sebagai bukti persetujuan dokumen-dokumen tersebut terdiri dari 3 rangkap, yaitu 1 lembar ke bagian EDP, entry data. Jadi dalam satu entry itu ada 3 lembar, ya, kopian 3 ya, yang satu untuk EDP entry data processing, yang 1 lembar ke bagian keuangan, yang 1 lembar ke bagian gudang. Jadi ada rangkap 3 ya, jadi semuanya nanti pegang data tersebut. Yang selanjutnya barang dari bagian receiving distribusikan sesuai dengan sifat kondisi barang-barang dalam jumlah banyak. Barang yang susah didapat, barang-barang program barang langsung dikirim ke bagian gudang, akan tetapi barang-barang yang fast moving didistribusikan langsung ke area toko. Jadi kalau memang lambat itu bisa dimasuk ke gudang, tapi kalau fast moving
nanti bisa langsung ke toko ya. Jadi cepat dia karena cepat keluar atau cepat laku dibeli konsumen. Prosedur penyimpanan barang di gudang dengan tahapan sebagai berikut. Satu, penerimaan barang. Setiap barang yang datang dimasukkan ke gudang, sementara temporary warehouse untuk diperiksa sesuai faktur atau bukti kirim. Yang selanjutnya B, barang dikelompokkan sesuai jenisnya. Maksudnya barang yang baik dikirim ke gudang tetap dengan surat pengantar khusus yang berisi nama barangnya, jenisnya apa, spesifikasi seperti apa, harganya berapa, dan instruksi cara penyimpanannya bagaimana. Mungkin cara penyimpanannya akan berbeda dari satu barang dengan barang yang lainnya. Yang C, barang yang tidak memenuhi syarat diretur kepada perusahaan pengirim atau supplier disertai surat retur. Nah, ini seperti tadi terangkan, kalau memang rusak barangnya bisa diretur. Ya biasanya rusak saat pengiriman, rusak saat penyimpanan dengan artian sudah disimpan dengan benar tapi memang barangnya memang udah rusak gitu ya. Jadi rusak dari perusahaannya biasanya bisa diterima dengan syarat retur tanpa alasan bahwa itu adalah kelalaian si si punya gudang ya. Yang kedua, pemasukan barang ke gudang. Barang-barangnya diterima di gudang, disusun dan disimpan sesuai satu jenis dan spesifikasinya. Yang kedua, instruksi cara penyimpanannya. Mungkin menyimpannya, contoh kalau untuk pakan ada sistem stempel ya. Jadi ditumpuknya di selang-selang ya gitu. Jadi nanti seperti ada di slider bawah, itu supaya tidak terjadi terguling ya. Kalau terguling dia rusak nanti pecah atau karungnya nanti bolong karena dia jatuh dari atas ke bawah atau terkait oleh kayu atau apapun, yaitu supaya tidak cacat ya. Yang selanjutnya, semua barang yang masuk dicatat dalam kartu gudang, buku gudang. Setiap jenis dicatat pada satu kartu. Kartu gudang ini berfungsi untuk mencatat barang masuk dan barang keluar. Yang C, pemeriksaan fisik barang dilakukan oleh kepala gudang dan jumlahnya dicatat dalam pembukuan khusus untuk memudahkan pengendalian dan pengontrolan. Jadi fisik barangnya dilakukan oleh kepala gudang biasanya. Kepala gudangnya mengecek, nah itu apakah sudah sesuai atau tidak. Mungkin ada yang rusak, nah nanti ada kebijakan untuk diretur atau sebagainya dengan bukti fisik biasanya. Yang tiga, pengeluaran barang dari gudang. Pengeluaran barang dari gudang dilakukan sesuai permintaan sebagaimana tercantum dalam bon barang. Bon barang ini merupakan bukti pendukung pengeluaran barang. Pada kartu barang dicatat sejumlah pengeluaran sesuai bon tersebut. Jadi nanti mengeluarkan barang dari gudang itu sesuai dengan bon ya. Jadi catat, dihitung dengan teliti, jangan sampai khusus untuk gudang biasanya karena pekerjaannya banyak, nah itu jumlahnya dihitung ya, karena yang mengambil barangnya tidak satu orang ya, jadi ada beberapa orang, nanti hitungannya nanti si komandonya ya si pencatat prestasi itu. Kalau memang sudah sesuai dengan bon ya hentikan, sudah misalkan sudah 8 ton sekian karung ya udah berarti ya. Yang B, untuk setiap barang yang dikeluarkan diberikan bukti pengantar keluar barang yang harus ditandatangani oleh kepala gudang sebagai pihak yang mengeluarkan dan satu lagi. Jadi memang harus ke dalam kepala gudang karena dia bertanggung jawab berapa jumlah barang yang keluar dari gudang tersebut. Nah itu supaya nanti dalam administrasi tidak keliru. Ya, kalau keliru nanti ada barang yang mungkin hilang atau mungkin tertumpuk di gudang ya. Ditandatangani oleh penerima barang ya, nanti bukti pengantar keluar arsip diberikan kepada penerima barang dan selanjutnya sebagai arsip. Nanti kalau sudah dikeluarkan nanti diterima oleh penerima barang dan jumlah sesuai, nah nanti diberikan lagi ke gudang sebagai arsip bahwa barang itu sudah keluar dan sudah diterima dan jumlahnya sudah pas sesuai dengan perhitungan yang dikeluarkan dari gudang. Yang C, barang yang dikeluarkan pengambilannya dari gudang dilakukan dengan metode FIFO, LIFO atau AC. Nah, ini tata letak penempatan ya, 1, 2 sampai 19 dan seterusnya. Ini untuk arus bahan pakan masuk ya. Jadi 1 2 3 baru. Jadi nanti akan berurut ya. Jadi diambil dari 1 2 tuh terus maju. Nah, ini cara penumpukannya ya. Jadi penumpukannya memang dengan cara tertentu ya. Ya 1 dan 2 ini
Ini di selang antara 1 dan 2 itu sistem penumpukannya berbeda ya. Nah, ini contoh konkretnya. Jadi pakan tidak akan runtuh ya. Jadi dia tetap stabil, kalau runtuh ya tercecer ke bawah. Ini namanya dengan sistem staple ya. Staple. Jadi penumpukan lapis 1 seperti berikut dan penumpukan lapis kedua. Jadi yang panjang dan pendek itu seperti di satu ditumpuk gitu. Jadi dia menjadi kuat ya, seperti membentuk suatu ikatan gitu. Ini yang sistem staple. Dan video di serat gudang juga bisa ada diunduh di YouTube ya. Ini contoh foto dari feed mill dan gudang ya di YouTube yang tadi. Ini feed mill Pokpan masalah ya.